Halo, selamat siang. Balik lagi nih di podcastnya JMW. Nah, kita sekarang perkenalan dulu nih. Ada siapa nih di sini? Nama saya Jody. Oke, dengan Bang Jody. Perkenalkan dengan saya Grace. Ya. Sekarang kita bakal perkenalan mengenai JMW. Nah, boleh jelasin nih Bang Jody kalau misalnya JMW itu tuh apa sih? JMW itu Yes. workshop with passion. Workshop with fashion. Oke. Jadi basically kita focusing dari tahun 2012-13 itu di bidang automatic transmission atau kendaraan bertransmisi otomatis. Bertransmisi otomatis. Oke. Nah, kalau misalnya untuk sejarahnya sendiri, untuk JMW sendiri, itu udah dari 2016. Untuk cabangnya di Jakarta ya? 2012 itu 2012. Jakarta. 2019 buka juga di daerah Meruyung. 2020 kita ada case di Bandung. Bantu teman-teman yang dinas di militer. Di militer, oke. Kendaraan-kendaraan mereka Grace kebanyakan menggunakan automatic transmission. Oke. Jadi perlu penanganan khusus. Dari 1, 2, 3 case yang kita selesaikan, kita lihat ada future lah untuk buka di Bandung. Di Bandung. Pada akhirnya buka juga ya di Bandung ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, boleh jelasin lagi ya tentang JMW-nya sendiri? Iya, seperti yang saya bicarakan tadi, JMW kan workshop with passion nih. Jadi kita menekuni bidang transmisi benar-benar kita teliti, kita cermati, kita pelajari dan kita jalankan. Alhamdulillah sih selama ini kendala tetap ada, tapi melalui proses ya. Tapi semua alhamdulillah selesai. Karena yang bidang transmisi itu memang tidak banyak yang mengerti. Ada yang mengerti tapi keterbatasan akan hubungan keluar untuk import barang. Alhamdulillah kita banyak disupport oleh mitra-mitra yang dari luar. Belakangan 2019, 2020 sampai 2021 saya lebih banyak mau fokus di sektor diesel power. Karena belum banyak juga orang yang fokus di diesel gitu. Karena diesel kan sangat kompleks. Karena kompleksitas itu kita coba untuk dalami, tapi alhamdulillah kita succeed dengan diesel. Sampai kita uji coba juga di beberapa sektoral yang membantu TNI untuk memperbaiki pelengkap pendukung untuk fuel supply, seperti bospom, injektor, dan juga kita memberikan supervisi lah untuk kawan-kawan di TNI. Selebihnya bergulir aja. Itu jadi alasan juga kenapa JMW itu bisa masuk ke Bandung juga ya? Iya. Di Bengra. Ya. Di Kodam 3 Siliwangi. Di Kodam 3 Siliwangi, guys. Keren banget. Jadi di sini juga bantuin para TNI-nya juga gitu, benerin bagian untuk dieselnya juga ya. Cuma hanya sebatas supervisi ya, karena kita rasa juga TNI juga udah cukup mumpuni lah untuk seperti itu tuh. Itu namanya tarantula bermesin dongsang. Itu baru ada tank lewat guys. Itu tarantula. Keren banget ya. Mati suri lama, cuma alhamdulillah lah hidup. Nanti kita kasih. Nanti kalau mau foto bareng ya. boleh. Cuplikan abis ini. Oke, untuk Bengra sendiri keren juga ya bisa sampai ada bengkel juga nih di dalam Bengra. Rezeki anak soleh. Keren banget, iya. Rezeki anak soleh. Nah, untuk JMW sendiri nih, selain bantu ya sampai bisa masuk ke sini juga, bisa menangani apa saja sih? Sebenarnya kita menangani engine bertenaga bensin atau gasolin, atau engine bertenaga solar atau diesel. Jadi coba kita sekarang lebih banyak fokus untuk
engine bertenaga fuel solar. Full solar. Atau orang ya. bilang biosolar lah belakangan. Biosolar. Dengan bertransmisi penggerak otomatis, transmisi matic lah orang bilang. Transmisi matic. Oke. Boleh sambil ya, boleh cari catat juga yang lain. Boleh. Seputar masih tentang JMW gitu. Gitu boleh. Boleh Mbak, mangga. Jadi kita nggak banyak pasukan, jadi orang-orang yang kami pilih ini di JMW yang betul-betul punya passion sama dengan kami. Jadi kita cari visi yang sama dalam bekerja sebagai tim. Dengan adanya visi yang bersama, terus minat yang sama, saya yakin kita akan membentuk sebuah tim yang tangguh. Jadi kita nggak perlu banyak, tapi kita punya small team yang tangguh. Karena saya yakin dengan small team yang tangguh, kita akan bisa banyak menyelesaikan permasalahan. Gitu. Jadi apalagi ya kalau soal JMW itu sebenarnya sih simple sih JMW ini. Kita menerima permasalahan, kita menyelesaikan menyelesaikan permasalahan, atau kita memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan. Selebihnya kan kita banyak diskusi dengan klien nih, klien maunya apa, ya kan? Klien maunya ini, ya kita juga memberikan cara atau tips seperti banyak orang terkecoh beli istilahnya mobil-mobil bekas bertransmisi otomatis, dipakai 2 minggu, 3 minggu rusak, bolak-balik bengkel. Jadi kami ada di sini menyarankan untuk teman-teman kalau beli mobil matic sebaiknya diperiksa dengan seksama. Karena once kita beli, begitu kita beli atau kita bayar itu mobil, ya kita harapkan mobil itu sehat. Awet ya, pengennya awet. Tahu-taunya 2-3 minggu terjadi kerusakan. Itu udah umum banget, sangat umum. Jadi ya kami sarankan lah untuk lebih teliti untuk beli mobil berkendaraan matic itu. Lebih kompleks ya daripada mobil-mobil manual. Iya betul ya. Gitu Mbak Grace. Terus. Gitu. Oke. Nah sekarang kan lagi musim hujan nih, ada tips-tips juga nggak buat yang berkendara nih misalnya biar kendaraannya tetap sehat terus gitu. Itu bagus banget. Jadi biasanya ini musim hujan ekstrim kan ya. Jadi sebaiknya apabila kita melihat di depan ada titik genangan air tinggi, terus kita tahu mobil kita mobil tua, jangan diterjang lah. Kalau perlu kita pull over, stop, kita berhenti tunggu sampai genangan sudah surut, baru kita lewatin. Karena kita nggak tahu kan kondisi mobil kita bagaimana. Kecuali kita tahu mobil kita beli dari baru, kita rawat. Jadi salah terobos aja ya, jadi ya. Banyak sekali kejadian begitu. Itu kan kalau untuk mobil tua. Nah coba kalau misalnya untuk mobil yang matic atau yang masih baru-baru juga misalnya. Kalau untuk sedan juga bermasalah. Kecuali kalau kayak mobil-mobil Jeep, gitu ya. Mobil tinggi, go ahead lah. Oke. Tapi karena mobil sekarang kan ground clearance body dengan aspal ini sangat pendek, istilahnya orang bilang ceper. Nah, dengan ground clearance yang orang bilang rendah lah ya. Jadi kemungkinan air itu masuk ke mesinnya. Nanti akan terjadi water hammer nanti. Water hammer ya pasti turun mesin lah, karena mesin blok tuh biasanya pecah Mbak. Itu kondisi di dalam, even mobilnya baru juga bisa tetap masuk ya. Jadi hati-hati nih guys, buat yang sering berkendara lagi hujan kayak gini, jangan diterobos ya kalau banjir. Kalau untuk perawatannya sendiri, kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, tetap harus kayak seperti biasa saja atau emang ada perawatannya lebih ditingkatin lagi enggak nih gitu kalau
lagi kondisi kayak gini gitu. Sebetulnya Mbak Grace, jadi kalau mobil ini kita tahu dari A sampai Z-nya, baik itu dalam cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan. Sebenarnya kalau kita tahu historicalnya, kita tahu ini data perawatan, semestinya aman nih. Aman ya, oke. Cuma kan kebanyakan yang ke saya ini udah penyakit akut. Jadi kanker tuh udah stadium 14 lah. Jadi kita proses eksekusi penanggulangan penyakitnya itu bertahap. Udah bertahap. Dan itu pasti besar biayanya. Jadi rata-rata yang biasanya Bang Jody terima tuh kondisinya udah sedih aja, udah sudah dari tempat A, tempat B, tempat C baru ke kami. Baru akhirnya menemukan JMW ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih klien-klien yang udah mampir yang punya masalah ke JMW. Untuk perkenalannya kita rasa ini udah cukup dulu ya seputar JMW. Thank you, kalau misalnya kalau misalnya mobilnya nih kena banjir atau misalnya udah tua terus kok susah benerin kemana-mana, kok ya agak susah ya. Betul. Bisa bawa banget ya ke sini ke JMW Motor Works. Untuk all brand ya, kita semua brand kita semua brand bisa ya. Brand. Kita tidak focusing pada satu brand, Mbak Grace. Oke. Karena jadi pada kalau untuk perawatannya sendiri di sini semua sama cara bekerjanya. Tetap sama ya. Mobil A, brand B, brand C, termasuk itu. Lewat lagi tagnya tadi. Oke deh. Nanti tagnya kita suruh berhentiin. Boleh. Oke deh, kalau gitu cukup sekian dari kita untuk kali ini. See you next video. Bye-bye. Terima kasih udah mampir. Thank you. Thank you.